Halo semua, Assalamualaikum. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tips untuk kalian, yaitu 5 ritual setelah gajian yang wajib banget kalian lakuin supaya keadaan finansial ataupun keuangan kalian bisa terselamatkan di bulan ini dan gak bokek lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, aku ingatkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan videoku. Dan apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like and share ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Semoga videonya bermanfaat, tonton videonya sampai habis dan jangan sampai di skip. Gajian merupakan saat yang paling kita tunggu-tunggu, mengingat kita sudah bekerja keras selama 1 bulan penuh. Tapi gajian juga bisa menjadi momok yang sangat menyeramkan apabila kita tidak bisa mengelola uang hasil gaji selama 1 bulan tersebut. Ada sebagian orang yang menghabiskan uang hasil gajinya untuk berfoya-foya atau untuk bersenang-senang saja, tanpa memikirkan kebutuhan yang lainnya. Dan ada juga sebagian orang yang menghabiskan semua gajinya untuk menabung. Kalau menurut saya sih ini nggak ada salahnya, hanya saja kita hidup perlu keseimbangan antara menabung dan memenuhi kebutuhan pokok, apalagi menghadiahi diri sendiri sekedar untuk refreshing ataupun jalan-jalan ringan. Di sini aku bakal kasih beberapa tips supaya uang gaji kalian terselamatkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, kita juga bisa menabung. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat anggaran. Kita menulis terlebih dahulu berapa gaji kita. Setelah itu kita pisahkan antara pengeluaran wajib dan pengeluaran non-wajib. Untuk pengeluaran wajib atau pengeluaran rutin bisa kita bagi menjadi makan, minum, transport, pulsa data, pulsa listrik, maupun kebutuhan lainnya yang memang kalian anggap ini adalah kebutuhan wajib dan kebutuhan yang tidak bisa diganggu-gugat selama 1 bulan. Untuk kebutuhan yang non-wajib ataupun non-rutin bisa kita ambil contohnya, yaitu untuk membeli pakaian ataupun membeli aksesoris lainnya yang memang kita anggap itu bukan kebutuhan pokok setiap bulannya. Selain dengan cara memisahkan pengeluaran wajib dan non-wajib itu tadi, kita juga bisa membuat anggaran yang seperti ini. Kita ambil contohnya, gaji kita 1 bulan itu nilainya 100%, maka yang 10% bisa kita gunakan untuk berdonasi atau sedekah, yang 30% untuk investasi, yang 10%-nya lagi untuk asuransi, yang 10%-nya lagi untuk cicilan jika ada, dan yang 40%-nya untuk biaya hidup. Dan untuk biaya hidup ini sendiri dibagi menjadi 4 minggu. Jadi dalam 1 minggu kita bisa menggunakan uang gaji kita sebanyak 10% untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya untuk tips ataupun ritual wajib yang harus kalian lakukan setelah gajian, yaitu bersedekah. Karena sebagai seorang muslim, kita tahu pada hakikatnya sebagian dari harta kita adalah milik mereka atau hak mereka. Jadi dianjurkan kita untuk bersedekah atau menyisihkan uang 10% dari gaji kita atau pendapatan kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau aku sih sebenarnya aku percaya banget dengan istilah the power of giving. Pada saat kita memberikan sebagian harta kita untuk orang lain, insya Allah, Allah sedang menyediakan atau menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, rajin-rajin bersedekah yuk, meskipun hanya dengan Rp1.000. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan kita diberikan umur yang panjang serta kesehatan. Dan yang lebih penting, kita diberikan kelancaran dalam segala hal dan urusan. Untuk tips atau ritual yang ketiga setelah kita menerima uang gaji, yaitu kita bisa berinvestasi atau menabung. Dan disclaimer ya, di sini menabung pun menyesuaikan dengan income atau pendapatan kita. Tapi kita harus mempunyai target berapa persen uang yang harus kita tabung. Kita bisa menabung di celengan seperti pada zaman dahulu, dan kita juga bisa menabung di bank dengan menggunakan rekening. Kalian masih ingat kan peribahasa yang dulu sering banget muncul di ujian nasional maupun ujian semester kalau nggak salah? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau menurutku itu bener banget, tapi sebenarnya yang membuat kita kaya itu bukan tabungannya, tapi investasinya. Karena apabila tabungan itu tetap kita endapkan, nilainya pun tidak akan berubah. Tapi kalau investasi, kita membeli dengan harga yang sedikit, bisa saja di kemudian hari kita akan menemui harga atau nilainya yang semakin tinggi.
Oleh sebab itu butuh banyak pertimbangan antara kita mau menabung saja ataupun kita mau berinvestasi. Nanti aku juga bakal bikinin videonya untuk membedakan ataupun cara membedakan mana yang investasi dan mana yang tabungan. Lanjut ke ritual yang keempat yang bisa kita lakukan setelah kita gajian, yaitu membayar cicilan jika ada. Jadi untuk kalian yang menggunakan kartu kredit, sebaiknya selesaikan dulu cicilan kalian di kartu kredit itu daripada nantinya bakal membengkak terus di kemudian hari. Ataupun kalian yang mempunyai barang-barang kreditan, lebih baiknya tetap pikirkan terlebih dahulu kreditan apa saja dan jumlahnya berapa yang harus kalian bayar sebelum kalian menghambur-hamburkan uang gaji kalian. Dan untuk ritual wajib yang bisa kita lakukan setelah kita menerima uang gaji, yang terakhir, kita bisa menyisihkan sebagian uang gaji kita yaitu untuk budget update skill. Di sini yang dimaksudkan adalah dengan uang gaji kita yang sudah kita sisihkan itu tadi, kita bisa menggunakannya untuk pelatihan, seminar, webinar, dan lain sebagainya yang di situ tujuannya untuk mengupdate atau untuk menambah wawasan kita. Apalagi sekarang banyak banget instansi-instansi maupun aplikasi yang menyediakan webinar gratis yang ada di sosial media. Dan yang kita butuhkan hanyalah sebuah aplikasi. Kalau aku di sini sering memakai aplikasi Zoom Meeting untuk mengikuti webinar ataupun pelatihan-pelatihan gratis gitu. Kalian bisa pakai aplikasi apa aja yang memang di situ disediakan untuk webinar ataupun pelatihan. Dan kalau menurutku ini tuh sangat membantu banget gitu ya. Jadi pada saat kita setelah gajian sudah menyiapkan budget untuk pelatihan, ternyata ada aplikasi gratis, kan lumayan ya. Jadi budgetnya bisa kita masukin deh ke tabungan. Sebenarnya masih banyak banget ritual yang bisa aku kasih ke kalian, tapi sementara 5 ini dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Bye bye.